Udah belum? Dah. Nah, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4, yaitu Organisasi Serikat Islam, ingin menjelaskan presentasi dari Organisasi Serikat Islam. Lanjut. Di sini ada latar belakang didirikannya Serikat Islam pada tahun 1911 oleh Haji Saman Hudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia. Pada saat itu, para pedagang keturunan Tionghoa telah lebih dahulu maju usahanya dibandingkan milik pribumi, sehingga pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dari penduduk Hindia Belanda lainnya. Didirikan pada 16 Oktober 1905 di Surakarta oleh Haji Saman Hudi dan Raden Mas Tirto Surjo. Tujuan dibuatnya Serikat Islam. Tujuan dari Serikat Islam adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan Serikat Islam terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim di Indonesia. Nen? Program Sarekat Islam. Program-program kerja Sarekat Islam yaitu mengembangkan jiwa dagang, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, hidup menurut perintah agama, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, membentuk anggota-anggota masyarakat yang mengalami kesulitan di bidang usaha. Dampak Sarekat Islam bagi kemerdekaan Indonesia. Perlawanan terhadap para penjajah di berbagai wilayah merupakan suatu bentuk protes terhadap ketidakadilan, penindasan, dan kesewenang-wenangan. Perlawanan ini juga dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam dalam arti luas. Karena Islam merupakan agama mayoritas yang di Indonesia, maka dari itu tidak heran pada awal abad ke-20 munculnya organisasi-organisasi Islam yang bergerak dalam bidang politik, seperti Sarekat Islam yang berasal dari Sarekat Dagang Islam, Persatuan Muslimin Indonesia. Ini adalah logo Sarekat Islam. Lalu di sini juga ada tokoh-tokoh dari Sarekat Islam, yaitu yang pertama Haji Saman Hudi, yang merupakan pengusaha batik di Surakarta dan pendiri Sarekat Islam. Dan yang kedua ada Haji Umar Said Cokroaminoto, pelopor pergerakan dari Surabaya dan guru dari Samun Muso Soekarno Kartosuwirjo hingga Tan Malaka. Dan yang ketiga ada Abdul Muiz, sastrawan dan wakil Sarekat Islam di Volkskrant, Dewan Perwakilan Bentukan Belanda. Yang keempat ada Agus Salim, tokoh dari Sumatera Barat, pemimpin faksi Sarekat Islam Putih, dan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri ketiga setelah kemerdekaan. Yang kelima ada Semaun, juru tulis yang kemudian menjadi pemimpin faksi Sarekat Islam Merah dan kemudian menjadi pendiri Partai Komunis Indonesia setelah pecahnya Sarekat Islam. Pembubaran pada Kongres Sarekat Islam di Madiun tahun 1923, nama Sarekat Islam diubah menjadi Partai Sarekat Islam. Hal tersebut menegaskan bahwa Partai Sarekat Islam akan menempuh jalur politik dalam melanjutkan perjuangannya. Selain itu, juga partai akan mengambil sikap non-kooperatif pada pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1929, namanya diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII. Dengan wadah ini, Cokroaminoto beserta tokoh Islam lainnya berusaha untuk konsisten dalam cita-cita memperjuangkan perbaikan kehidupan, politik, ekonomi, pergerakan perempuan, perburuhan, dan lain sebagainya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.